Halo, perkenalkan, nama saya Budi Suwoto, UPBJJ Palembang dengan NIM 0452967755 Prodi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai command prompt atau sering disingkat dengan CMD. Untuk membukanya, pertama silakan buka pencarian, ketikkan CMD, maka akan muncul command prompt. Atau bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara mengetik pada keyboard Windows R, kemudian nanti ketikkan CMD. Maka dia akan tampil tampilan CMD yang kita mau. Oke, kita akan beda tuntas panduan praktik tugas 2. Jangan khawatir, meskipun isinya banyak, kita akan coba satu persatu dengan santai sampai benar-benar paham. Oke, kita mulai dari yang paling sering dipakai. Yang pertama ada CD. CD ini singkatan dari Change Directory. Simpelnya, kalau kalian mau pindah folder di jendela CMD, pakai perintah ini. Mau masuk ke folder dokumen, tinggal ketik cd dokumen. Selanjutnya perintah cls. Nah, kalau layar CMD kalian sudah penuh dan berantakan, pakai aja cls atau clean screen sehingga layar jadi bersih lagi. Praktis kan? Oke, yang ketiga cls garis miring tanda tanya. Setiap ada tanda tanya, itu artinya kita lagi minta bantuan atau panduan dari perintah tersebut. Coba ketik CLS, strip tanda tanya, nanti dia kasih tahu fungsi lengkap dan cara pakai CLS. Nomor 3 ada dir, dir. Sama seperti tadi, dir itu buat lihat daftar file dan folder di lokasi saat ini. Kalau ditambah garis miring tanda tanya, kita bisa lihat semua opsi keren yang bisa kita lakukan dengan perintah dir. Oke, selanjutnya kita fungsi yang lainnya, fungsi berikutnya itu IP config. IP config ini adalah perintah wajib buat kita yang mau tahu alamat IP komputer kita saat ini. Ketik ini dan kita akan lihat ringkasan info jaringan utama. Selanjutnya ada IP config garis miring all. Oke, mau info yang lebih lengkap dan mendalam, pakai IP config garis miring all, mulai dari match, address, server DHCP sampai detail konfigurasi akan muncul semua di sini. Kemudian selanjutnya ada IP config garis miring tanda tanya. Lagi-lagi ini buat cek panduan dari perintah IP config. Berguna kalau kita lupa ada opsi apa saja. Oke, selanjutnya IP config garis miring release release. Oke, bayangkan ini seperti melepas sementara alamat IP yang kita pakai. Komputer kita nanti sementara tidak akan punya IP. Lanjut, ada IV renew. IP config garis miring renew. Renew. Oke. Setelah dilepas, saatnya minta IP baru dari router atau server kita. Ini sering dipakai kalau ada masalah koneksi pada IP. Oke, selanjutnya ada IP config garis miring display DNS. IP config garis miring
garis miring display DNS. Nah, ini komputer kita punya buku catatan riwayat website yang pernah kita kunjungi. Namanya DNS Change. Perintah ini buat melihat isinya. Tuh, banyak kan itu adalah buku catatan riwayat website yang pernah kita kunjungi. Lanjut, kita lanjutkan di ipconfig garis miring flux DNS. ipconfig garis miring flux DNS garis miring garis miring flux DNS. Oke, kalau ada website yang error atau berubah IP, kita perlu membersihkan buku catatan tadi. Perintah flux DNS ini yang membersihkan change DNS di komputer kita. Ini wajib dicoba. Oke, next. Kita lanjut di ipconfig garis miring register DNS. Register DNS. Ini biasanya untuk mendaftarkan atau memperbaharui IP dan nama komputer kita di server DNS. Penting di lingkungan jaringan kantor atau kampus. Lanjut ada ping. Perintah ping. Perintah paling legendaris, fungsinya untuk menguji koneksi ke komputer lain atau ke semua website, ke sebuah website maksudnya. Ibaratnya kita kirim sinyal, halo, kamu di sana enggak? Kalau ada balasan koneksi aman, berarti aman. Lanjut, kita lanjutkan di fungsi perintah CMD selanjutnya. Oke, perintah selanjutnya ada net start. Oke, perintah ini buat lihat semua koneksi aktif yang sedang terjadi di komputer kalian, di komputer kita nih. Selanjutnya ada tracer. Singkatan dari thread router. Perintah ini akan kasih tahu kita rute atau jalur yang dilewati pakai data dari komputer kita sampai ke tujuan. Lanjut ada patch ping. Gabungan dari ping dan tracer. Dia akan kasih tahu rute sekaligus menguji kestabilan koneksi di setiap perhentian rute tersebut. Lebih detail. Lanjut ada NS lookup. Perintah ini khusus buat mencari tahu informasi dari server DNS. Oke, lanjut ada net singkatan dari network cell. Ini adalah perintah super yang isinya semua konfigurasi jaringan yang lebih kompleks. Terus ada route. Mau lihat peta rute yang dipakai komputer kita untuk mengirim data? Perintah route akan menunjukkannya. Ada lagi terakhir net ini adalah gerbang untuk mengakses perintah-perintah jaringan dasar lainnya seperti net user, net view, atau net start. Dan akhirnya terima kasih telah menonton video ini. Bye bye.